Recording. Halo Pak, perkenalkan nama saya Airin Tania Purba dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S25046. Jadi, di sini saya mau menjelaskan program yang telah saya buat dari soal UAS praktikum Pempros. Di sini program yang telah saya buat banyak sekali yang masih error. Sebelum itu, untuk membantu saya memahami kesalahan program yang telah saya buat, untuk membantunya saya akan membaca kembali ritmi dari soal tersebut. Di mana ritminya ini di sini adalah yang pertama, ritmi di sini yaitu dari tak 1, dimana di sini adalah yang pertama yaitu sebuah data barang terdiri atas 4 atribut. Berarti yang akan dideklarasikan nanti itu ada ID, nama barang, dan kategori, serta ada stok juga. Di sini ID itu sebagai urutan unik, nilai ascending dimulai dari 1. Jadi ID-nya itu dimulai dari 1. Nah, nama barang di sini deskripsi atau nama dari produk. Dan yang selanjutnya itu ada kategori. Kategori di sini yaitu klasifikasi jenis barang, misalnya elektronik, makanan, atau pakaian. Misalnya tadi nama barang itu adalah laptop dan kategorinya itu pasti itu adalah elektronik. Dan stoknya misalnya ingin dimasukkan yaitu adalah 45. Di sini perintahnya bilangan bulat, maka tipe datanya itu adalah bentuk integer. Yang pertama yaitu ada initial data. Nah, di sini yaitu ada file stores inventory repository.txt. Di mana di sini ada inventory repository-nya itu ada dengan ID 1, nama barangnya itu adalah laptop Asus dengan kategori elektronik, stoknya itu 15. Begitu juga dengan ID 2, ada nama barangnya Indomie goreng, dan juga ada kategorinya itu makanan dan stoknya itu 120. Begitu juga dengan ID 3, ada nama barangnya itu kemeja flanel, kategorinya itu adalah pakaian dan stoknya. Nah, di sini perintahnya itu adalah setiap baris menyimpan satu data barang dengan spasi sebagai separator antara atribut. Jadi, solusi yang diharapkan yaitu untuk terus-menerus membaca perintah melalui stdin. Stdin adalah standar input dan akan menghentikan eksekusi apabila menerima perintah triple dash. Nah, di sini yang pertama, tak 1, loading initial data. Nah, di sini fiturnya ini digunakan untuk meload initial data dari file saat program dieksekusi, menampilkan seluruh data inventory ketika menerima perintah in print all. Nah, di sini adalah ketika user mengetikkan in print all, maka yang muncul outputnya itu adalah yang tadi inventory repository tersebut, dimana tadi ada ID 123 dengan nama barangnya tadi ada laptop, Indomie goreng, kemeja dengan kategorinya ada elektronik, makanan, pakaian, stoknya juga. Nah, di sini lanjut ke test case task 1. Nah, di sini adalah standar print all. Yang pertama diminta di test case 1.1 ini adalah user meminta memasukkan in print all dengan outputnya itu adalah inventory repository tadi. Yang ada ID 1, 2, dan 3 masih sama nama barang serta kategorinya. Ini adalah inventory repository yang sudah ada inventory repository.txt ini. Nah, selanjutnya di sini ada test case 1.2 multi-plan print execution. Nah, di sini user memasukkan 2 invert print all, baru di bawahnya lagi invert print all, maka yang keluar itu 2 kali. Yang pertama dari ID 1 sampai 2 sampai 3, baru 1 2 3 lagi. Tapi dia nggak berkelanjutan, nggak ID-nya itu nggak keempat, melainkan dari satu lagi 1 2 3, karena di sini kan kita minta in print all, kecuali nanti perintahnya itu adalah in add, menambahkan sebuah barang baru gitu. Nah, selanjutnya di sini ada test case 1.3.
tes case 1.3 ini immediate termination, dimana inputnya itu cuma triple dash. Jadi ketika masukkan triple dash maka outputnya itu tidak menampilkan output apapun. Selanjutnya di sini ada input stdin, print all, in print all. Di sini outputnya itu sama, yaitu inventory repository tadi, dengan ID yang sama, nama barang yang sama, dengan stok juga yang sama. Maka selanjutnya kita akan ke task 2, adding new item. Kembangkan fitur untuk menambahkan data barang baru menggunakan perintah inf add name barang kategori stok awal. Nah, untuk pemisah antara parameter menggunakan tagar atau pagar. ID ini untuk menentukan secara otomatis mengikuti urutan sequence berikutnya. Nah, misalnya tadi kan user ingin menambahkan suatu barang, baru in print all. Maka yang keluar yang pertama itu pastinya nanti in print all dulu, baru nanti barang yang pengen ditambahkan. Nah, barang yang pengen ditambahkan inilah yang akan menjadi ID baru tersebut yang mengikuti urutan sequence, berarti dia menjadi ID-nya nanti 4. Nah, setiap penambahan barang secara otomatis disimpan kembali ke file repository. Seperti inilah. Yang diminta di sini adalah user ingin menambahkan, di sini contoh inputannya adalah nama barangnya mouse Logitech dengan kategorinya itu elektronik dan stoknya itu adalah 30. Dan di sini juga user pengen memasukkan nama barang itu kopi kapal api dengan kategori makanan dan stoknya itu 50, baru in print all. In print all ini dibuat setelah kita menambahkan sebuah barang, baru in print all. Tetapi nanti outputnya itu yang pertama itu adalah in print all dulu, baru barang-barang yang pengen ditambahkan tadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi ID ditentukan secara otomatis mengikuti urutan sequence berikutnya. Di sini ada lanjut dia ke ID 4 dan ID 5. Di sini ada nama barangnya, ada juga kategorinya beserta stoknya. Nah, selanjutnya ke test case 2.1, add single product. Nah, di sini input yang diminta itu sama sebenarnya. Hanya di sini hanya meminta satu saja perintah, yaitu mouse Logitech Electronic 30. Baru selanjutnya test case 2.2. Nah, di sini add multiply products. Sebenarnya ini sama dengan tadi yang ada di task 2. Contoh awal pertamanya dia sama. Tidak ada berbeda. Hanya dia ada di test case 2.2, add multiplet, dia sebagai tambahan multiplet products. Nah, selanjutnya kita ke test case 2.3, interpolate add and print, dimana di sini adalah user ingin masukkan sebuah barang, yaitu teh kotak dengan kategori makanan dan stoknya itu adalah 10, baru in print all. Baru di sini user ingin menambahkan lagi sebuah barang, yaitu sandal swallow dengan kategori pakaian dan stoknya itu adalah 20, baru in print all. Nah, di sini kenapa outputannya seperti ini? Karena setelah in print all, user ini masukkan barang baru lagi, baru in print all lagi. Maka itu terjadi 2 kali. Maka terjadilah seperti ini. Dimana tadi kan user menambahkan sebuah barang, baru in print all. Susunnya itu adalah kamu menambahkan sebuah barang dulu, baru kamu in print all. Nah, yang keluar itu tadi kan harusnya yang duluan itu adalah in print all itu, baru barang yang ingin ditambahkan. Inilah barang yang ditambahkan, teh kotak makanan. Teh kotak dengan sebagai nama barang, kategorinya makanan, dan di sini adalah stoknya 10 dengan ID-nya di sini adalah 4. Nah, baru kenapa di sini berulang menjadi 1? Karena di sini kita udah in print all, tetapi user ingin menambahkan sebuah barang baru lagi, baru di in print all lagi. Makanya di sini muncullah dia in print all lagi. Laptop Asus elektronik. Nah, barang yang ditambahkan tadi itu ada di bawah ini, sandal swallow pakaian. Nah, bedanya di sini kan tadi ini udah disimpan teh kotak makanan 10, otomatis dia akan terikut di in print off yang kedua. Maka di sini muncul
ID-nya kenapa di sini 5? Karena tadi kan invert print all yang tadi pertama sudah ditambahkan, yaitu dengan ID-nya 4, baru dibuat mereka user pengen menambahkan lagi, barulah muncul di sini ID 5. Standar selalu pakaian 20. Lanjut di test case 2.4, add item with single word, dimana di sini hanya user pengen menambahkan invert at spidol atika 100, invert print all. Nah, di sini sudah beda lagi test case-nya. Jadi yang tadi invert tadi itu tidak ikut. Jadi dia akan kembali ke awal bagaimana inventory repository itu isinya. Nah, di sini yang menambahkan spidol ATK 100. Lanjut ke task 3, update stok, yaitu mengubah atau memperbarui stok yang ada, barang yang sudah ada menggunakan perintah. Nah, di mana di sini ada perintahnya inf stock ID jumlah perubahan stok. Di mana di sini yaitu untuk menambahkan sebuah stok yaitu nilai positif di akhirnya. Nah, kalau untuk negatif itu untuk mengurangi. Untuk mereset full kondisi awal gunakan perintah give result x. Oke. Jadi di sini ID-nya itu 2. Berarti user ingin mengubah stok yang ada di ID kedua, yaitu dengan mengurangi, karena di sini ada minus 20. Berarti user ingin mengurangi stok ID 2 dengan dikurangi dengan 20. Maka awalnya stok tadi 120 ID 2, maka nanti di sini ada menjadi 100. Nah, selanjutnya di test case 3.1. Di test case 3.1 ini sama ke test case 3.2, addition of stock, dimana di sini positif. Jika positif maka dia ingin menambahkan. Tadi kalau tadi judul reduction. Oke, addition of stock, dimana di sini kan menambahkan sebuah stok dengan ID 1. Maka tadi kan awalnya kan stoknya itu 15, jika ditambah dengan 10 maka dia akan menghasilkan 25. Lanjut test case 3.3, consecutive stock updates. Jadi di sini itu dia ingin menambah dan mengurangi dengan ID yang sama. Awalnya dia mengurangi baru menambahkan. Nah, yang dieksekusi itu yang pertama dulu, yaitu dia mengurangi. Berarti tadi kan kalau dengan ID 3 ini kan awalan itu adalah 45. Kalau kita kurang 5 itu akan menjadi 40. Lalu di sini user meminta untuk menambahkannya kembali menjadi 10. Maka totalnya itu akan nanti adalah 50 ID 3. Lanjut ke test case 3.4, add new item dan update it. Nah, di sini user menambahkan barang dan juga dia akan menguranginya. Jadi barang yang sudah ditambahkan tadi baru setelah itu dikurangi oleh user. Dimana di sini barangnya itu adalah pringless dengan kategorinya makanan dengan stoknya itu adalah 40. Baru invert stok 4 kurang 15. Berarti dia ingin mengurangi ID 4 dengan menguranginya dengan 15. In print off, awalannya kan tadi 40, dia masukkan stoknya, kalau dikurang 15 maka dia menjadi 25. Ya, benar sekali. Nah, di 4 pringless makanan 25. Baik, di sini masih banyak program yang salah yang saya buat, strukturnya itu belum mengikuti struktur yang baik, yang benar. Nah, saya di sini saya menggunakan header file stdball ini, yaitu disebut dengan precursor direktif, yaitu untuk menyertakan pustaka standar boolean. Nah, langkah pertama yang saya lakukan di dalam fungsi main itu yaitu untuk mendeklarasikan variabel-variabel. Di sini saya mendeklarasikan variabel-variabel lokal yang akan digunakan sebagai wadah penyimpanan sementara di memori RAM. Saya menyiapkan array of character untuk komen.
comment, dan nama barang dan kategori serta variabel integer untuk ID dan stok. Dan di sini juga saya menginisialisasikan variabel boolean loop dengan nilai true yang nantinya berfungsi sebagai kontrol perulangan utama program saya. Baik, di sini kesalahan-kesalahan dari program yang telah saya buat. Yang pertama itu di sini saya memanggil sebuah struct, tetapi saya tidak mendeklarasikannya di bagian ini. Struct inventory malloc size of struct inventory. Nah, di sini fatalnya kesalahan pertama dan paling fatal pada program saya pada baris ini. Di sini saya mencoba memesan memori secara dinamis menggunakan malloc sebesar 10 kali ukuran struct inventory, namun program ini langsung error saat dikompil karena saya belum pernah mendefinisikan atau membuat blueprint dari struct inventory tersebut di bagian atas program. Akibatnya, compiler ini bingung karena struktur data tersebut dianggap tidak ada. Selain itu terjadi untuk typo tidak ada pada bagian ini. Inventory. Baik. Nah, titik kesalahan yang kedua, di mana saya memanggil fungsi tanpa wujud. Di mana di sini ada saya ambil dari f01_03. Di sini ada to do add nama barang kategori ID stok. Ada juga print all nama barang stok kategori ID. In print all nama barang stok kategori ID. Dan juga saya membuat read repository nama barang stok kategori dan ID, tetapi saya tidak mendeklarasikannya tersebut. Itu implicit declaration of function, muncullah implicit function declaration, dan itu yang membuat menjadi error. Nah, di dalam fungsi main saya langsung mengambil fungsi-fungsi seperti tadi read repository, to do add, print all, dan inf print all. Nah, di dalam bahasa C itu tidak bisa langsung memanggil fungsi yang belum kita buat badannya. Saya belum menuliskan deklarasi ataupun logika di dalam fungsi tersebut di luar fungsi main, sehingga compiler itu dia akan menolak programnya. Nah, kesalahan yang ketiga yaitu while f gets inventory 100 while inventory stock plus id plus. Nah, kesalahan ketiga ada pada logika membaca file repository. Di sini saya menggunakan perulangan while bersama f gets untuk membaca isi file baris demi baris. Namun, alih-alih memecah isi string inventory content untuk mengambil data barang asli dari file, saya justru melakukan stock plus dan id plus. Logika ini salah karena akan membuat nilai variabel stock dan id bertambah secara acak berdasarkan jumlah baris file, bukan menyimpan data inventory yang sebenarnya ke dalam memori komputer. Baru selanjutnya di sini ada fclose, saya buat fclose inventory. Nah, di sini ada fclose, begitu juga di bawahnya juga akan ada fclose. Nah, ini kesalahan fatal juga. Jadi ada double close. Nah, double close. Nah, kesalahan terakhir ada pada manajemen file. Di bagian atas, setelah melakukan perulangan fget, saya sudah menutup menggunakan fclose. Lalu saya membuat fclose lagi di bawah. Di bagian paling bawah, saya secara tidak sengaja menuliskan kembali perintah fclose. Melakukan double close itu sama aja menutup pointer yang sudah tertutup bernilai 0. Jika tidak ditemukan, akan menyebabkan program tersebut mengalami runtime error atau crash force close ketika saat program dieksekusi. Nah, berikut merupakan kesalahan-kesalahan, dan ini adalah perbaikan yang sebenarnya, program yang sesungguhnya, yang benar, yaitu di mana sebenarnya yang harus pertama kali saya lakukan yaitu mendeklarasi. Kalau ingin membuat dalam struct, maka kita akan buat dulu struct-nya seperti ini. Kita buat dulu type div struct.
Dimana di sini kita buat ID dengan tipe data integer, char nama, char kategori, int stock. Nah, di bagian inilah, dan jangan lupa eh, ini itu adalah prosesor direktif. Semua library harus ditaruh di paling atas supaya fungsi bawaan seperti printf atau strcmp bisa dikenali oleh compiler dari awal sampai akhir file. Nah, kita ketahui bahwa std.h ini yaitu untuk urusan input atau output seperti printf, fgets, open. Nah, kalau stdlib.h ini yaitu untuk konversi string ke angka atau atoy. Nah, string.h ini juga untuk memanipulasi stack seperti strcmp, strcpy, strtok, strcat. Nah, kalau stdbool.h ini dia supaya kita bisa pakai tipe data bool, true and false. Nah, di sini sebenarnya yang saya harus lakukan itu mendeklarasikan atau mendefinisikan struktur data tersebut sebelum saya memanggil sebuah struct. Di sini ada struct barang dengan inventory. Nah, tip draft struct di atas supaya semua fungsi di bawah tahu bahwa ada tipe data baru bernama barang. Nah, inventory 100 ini yaitu dijadikan sebagai variabel global. Alasannya ditaruh di sini adalah supaya fungsi load data, save data, dan main bisa kita akses dan mengubah array yang sama tanpa harus ribet lempar-lempar pointer atau parameter fungsi. Nah, selanjutnya ini juga fungsinya sebagai barang menjadi wadah satu data produk inventory. Inventory itulah sebuah rak penyimpanan maksimal 100 barang, ini dia. Dan count dia akan mencatat jumlah barang yang saat ini sukses masuk ke memori. Baru di bagian di sini ada load data. Load data ini fungsi ini bertugas membaca database inventory repository.txt dan memindahkannya ke memori inventory. Nah, di sini ada full load data count sama dengan no file of open storage inventory repository.txt. Di sini adalah ini adalah read. If file sama dengan null, return. Nah, kenapa disuruh sebelum main di bahasa C sebuah fungsi harus dideklarasikan sebelum dipanggil main. Jika ditaruh di bawah main, compiler akan protes implicit declaration. Nah, fungsi count sama dengan 0 ini dia memastikan hitungan dimulai dari 0. Fopen dengan mode R ini adalah read digunakan untuk membuka file repository. Jika file sama dengan 0 atau kosong, return ditaruh di situ sebagai pengaman mitigasi jika ternyata filenya belum dibuat program dan tidak akan crash, melainkan langsung keluar dari fungsi. Lanjut di char line 200 while f gets line size of line file char tokens 20 intTC sama dengan 0. Nah, fungsi line adalah buffer wadah sementara untuk menampung sebuah baris teks dari file yang ini. While f gets line size of line file, dia akan membaca file baris demi baris secara otomatis sampai ke file habis. Nah, di dalam perulangan kita buat array of string tokens untuk membaca kata-kata pada baris tersebut. Nah, ini adalah char talks line. Nah, ini tuh kenapa pakai ini? Karena nama barang itu kan bisa lebih dari satu kata. Misalnya tadi laptop Asus atau kopi kapal api atau Indomie goreng. Nah, akan dianggap sebagai atribut yang berbeda. Nah, memotong satu baris teks berdasarkan spasi atau enter inilah fungsinya. Semua potongan kata disimpan dalam array tokens. Nah, jika TC lebih besar atau sama dengan 4 di sini, inventory count, ada ID, stock, dan count. Nah, fungsinya itu validasi minimal harus ada 4 kata dalam satu baris. Logikanya, kata pertama tokens, pasti ID. Kata terakhir tokens C kurang 1 pasti stok, stok. Nah, kata sebelum terakhir tokens C kurang 2 pasti kategori. Fungsi atau ini digunakan untuk mengubah teks 15 menjadi integer murni tadi kan. Kalau
Atau ini dia mengubah dari string menjadi angka. Inilah tuh. Nah, baru di sini ada strcv inventory count nama tokens. Dari bagian sini sampai sini sampai ke fclose file. Nah, di bagian ini fungsi for loop di sini berfungsi untuk menghubungkan kata-kata yang tersisa di tengah menjadi nama barang, misal laptop plus tanda kutip plus tanda kutip Asus. Setelah struct berhasil diisi, count plus plus menaikkan indeks array untuk barang berikutnya. Jangan lupa fclose file di akhir untuk menutup akses file agar memori rapi. Lanjut di bagian 3, yaitu ada void. Oke, kita bagian ketiga. Void save data, menyimpan sebuah data. Di bagian ini. Oke. Nah, kenapa pakai mode W di sini? Nah, W ini sebagai write akan menghapus total isi file lama dan menulis ulang dari awal. Ini ditaruh, inilah itu, berarti inilah yang tadi ketika kita sudah masukkan sebuah data, tetapi kita masukkan lagi dengan case yang berbeda, maka dia akan tidak menyimpan yang lama, tapi membuatnya yang baru. Nah, ditaruh fungsi agar bisa dipanggil berulang kali setiap kali ada penambahan barang atau perubahan stok. Nah, fungsinya ini itu untuk melakukan loopingan sebanyak data yang ada di memory count, lalu menuliskan kembali ke file sesuai dengan format standar repository, dipisahkan spasi. Selanjutnya ini ada fungsi main, yente main, integer main, load data, char input 200. Nah, kenapa load data? Kenapa load data ini ditaruh paling atas main? Karena sebelum program menerima perintah apapun dari user, data lama yang ada di file ini harus sudah siap dimod ke dalam RAM. Well, berarti ini while loopingan. Well, true, jika true. If f gets input, size of input stdin sama dengan loop break. Input strcspan, input rn. Nah, kenapa pakai strcspan ini? Fget secara default akan ikut mengangkut karakter enter spasi n di akhir ketikan kita. Jika input triple dash di memori isinya triple dash garis miring n. Hal ini membuat strcmp akan selalu menghasilkan tidak cocok. Nah, di bagian input strcspan ini, bagian ini itu adalah berfungsi memotong dan membuang karakter enter tersebut agar string menjadi bersih. Berikutnya adalah if strcmp input triple dash. Jadi ketika user memasukkan triple dash ini, maka program akan berakhir atau selesai secara aman. Baru selanjutnya ada else if. Else if di sini strcmp input print all. Jika user mengetik in print all, maka yang print off itu adalah inventory ID, inventory nama, inventory kategori, inventory stock. Nah, fungsinya itu menangani task yang satu tadi itu. Jika perintahnya cocok, maka program akan melakukan perulangan dari indeks 0 sampai count 0. Count dikurang 1 maksudnya. Indeks 0 sampai count dikurang 1 untuk mencetak seluruh isi inventory ke layar terminal menggunakan format yang diminta. Lanjut di sini ada kalau misalnya user membuat inf add, berarti ini dia menambahkan sebuah barang. Berarti untuk menambahkan sebuah barang di sini ada nama, kategori dan stok. str juga adalah cmd komen. Dan di cmd inilah nah di sini kenapa strncmp dengan angka 8? Karena perintah tambah barang dia menyertakan argumen di belakangnya. Misalnya tadi kan inf 8 tagar mouse. Kita hanya perlu mengecek 8 karakter pertama saja apakah berupa inf 8. Nah, fungsinya itu memotong string input berdasarkan karakter tagar. CMD akan berisi inf
8, CMD ini, int 8. Sisanya diekstrak ke variabel nama, kategori, dan stok. Lanjut if nama. Jika sebuah nama tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan kosong dan kategori tidak kosong dan tidak kosong, it new ID sama dengan 1. If jika count lebih besar sama dengan 0, new ID. New ID-nya ini inventory count dikurang 1, ID plus 1. Nah, kenapa ada if count lebih besar dari 0? Ini adalah logika auto increment ID. Jika gudang masih kosong, count sama dengan 0, maka ID otomatis bermula dari 1. Tapi jika sudah ada isinya, ID barang baru adalah ID milik barang terakhir. Inventory count dikurang 1, ID plus 1. Baru di sini ada inventory count, ID new, di sini ID, nama, kategori. Nah, ada save data. Nah, kenapa di sini pakai save data dipanggil dalam di sini? Karena sesuai instruksi soal, setiap kali ada penambahan barang baru, data tersebut harus langsung disimpan permanen kembali ke dalam repository. Baru else if, kita buat ke yang ketiga. Else if is there in stock, berarti ini berkaitan dengan stok. Jika inilah ada ID dan ubah str. Di sini ada if jika ID str tidak sama dengan kosong, ubah str tidak sama dengan kosong. Nah, targetnya itu adalah ID, nama variabelnya, baru perubahannya. ID-nya itu apa? Disinilah. Nah, baru cari barang berdasarkan ID. Nah, fungsinya itu fungsinya itu untuk menangani task 3, memeriksa 10 karakter utama apakah bernilai in stock. Jika iya, pecah parameter menggunakan tanggal untuk mendapatkan ID target dan jumlah perubahan stoknya. Baru selanjutnya di sini adalah ada for int i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 0, i plus save data. Kenapa pakai plus sama dengan dan langsung di save data? Karena operasi plus sama dengan ini otomatis menangani nilai positif menambah stok dan nilai negatif ini untuk mengurangi stok. Karena plus minus bertemu menjadi kurang setelah ketemu ID yang cocok untuk mengulangi perulangan for stock diupdate, pencarian dihentikan dengan break. Lalu kita panggil save date untuk memperbarui file text kita. Baik, berikut merupakan penjabaran dari saya mengenai program kesalahan yang telah saya buat, karena di sini saya mengandalkan kode yang ada pada source, dimana di sini sebenarnya di source itu ada libs itu adalah library, dimana sebenarnya di sini di perintahnya tidak ada library. Makanya tadi saya membuat struct tanpa mendeklarasikan. Baik, berikut penjabaran dari saya tentang kesalahan-kesalahan dari program saya serta perbaikan-perbaikan yang benar menurut saya. Jika ada kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih.